Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Gifari Yahya dengan NIM C24190084. Nah, kemarin kan kita sudah belajar mengenai peralatan-peralatan yang digunakan dan juga bahan-bahan yang digunakan dalam lab. Nah, sekarang kita bakal membahas mengenai prosedur dari analisis molekular, yaitu isolasi DNA dengan alat-alat tadi. Kita jadi mempraktekannya. Nah, jadi di sini kita akan membahas mengenai prosedur analisis molekular, yaitu isolasi DNA. Nah, pengertian, sebelum kita mulai dari prosedurnya, kita share tahu dulu apa sih pengertian dan tujuan dari isolasi DNA ini. Isolasi DNA ini bertujuan untuk memisahkan sel DNA dari zat-zat lainnya yang ada di dalam sel, seperti protein dan juga lipid. Nah, tujuannya itu untuk mendapatkan DNA yang berkualitas dan konsentrasinya bagus. Dan hasilnya yang didapat itu berupa DNA genom. Alat yang digunakan dalam prosedur ini itu ada mikrotube, mikropipet, GD kolom, vortex, mini inkubator, dan juga centrifuge. Nah, di sini ada prosedurnya. Itu pertama, sampel sebanyak 0,03 gram itu dimasukkan dalam tube 1,5 ml mikrotubnya. Kemudian ditambahkan dengan GT buffer. Baru ditumbuk dengan mikropastil. Nah, ini tuh mikropastil ini kenapa ditumbuk? Itu gunanya untuk menghancurkan sel secara mekanik. Lalu ditambahkan dengan protka. Nah, ini tuh protka ini membantu penghancuran sel secara kimiawi. Baru kemudian di-shake kembali dengan vortex itu selama 30 detik dan diinkubasi dengan temperatur 60 derajat selama 30 sampai 60 menit. Kemudian si sampel ini bakal di-invert membentuk infinity selama 30 kali. Jadi bakal diputar-putar dengan berbentuk seperti infinity atau 8 yang sejajar, yang horizontal. Kemudian ditambahkan kembali dengan GT buffer dan di-shake lagi selama 5 menit. Kali ini shake-nya bebas, nggak perlu bentuk infinity. Nah, kemudian diinkubasi kembali dengan temperatur yang sama 60 derajat selama 20 menit. Nah, kemudian si sampel ini di-invert kembali membentuk infinity kembali sebanyak 30 kali. Lalu ditambahkan lagi dengan EB preheat EB. Jadi tadi kita selama inkubasi tadi juga kita tambahin dengan EB di mini inkubatornya. Nah, preheat EB ini suhunya sebesar 60 derajat ditambahkan ke sampel. Kemudian ditambahkan dengan etanol absolut dan di-shake kembali selama 10 sampai 20 detik. Kemudian ditransfer ke GD kolom. Jadi sampel yang ada di mikrotube tadi itu ditransfer ke dalam GD kolom. Nah, kemudian setelah tadi sudah di GD kolom, itu sampel ini bakal dimasukkan dulu ke dalam freezer selama 30 menit sampai setengah hari atau 12 jam. Nah, setelah sudah dikeluarkan itu bakal dimasukkan dalam centrifuge dengan kecepatan 14.000 sampai 16.000 rpm selama 2 menit. Lalu cairan bawahnya dibuang. Nah, setelah cairan bawahnya dibuang, itu si sampel ini bakal ditambahkan dengan W1 buffer dan juga di centrifuge lagi. Kecepatannya sama 14.000 sampai 16.000. Kali ini selama cuma 30 detik. Lalu dibuang kembali cairan bawahnya. Nah, lalu ditambahkan dengan W2 buffer. Nah, kali ini W2 buffer itu fungsinya untuk menghilangkan sisa-sisa dari buffer-buffer sebelumnya yang kita gunakan. Lalu disentrifuge kembali selama 30 detik dengan kecepatan yang sama 14.000 sampai 16.000 dan dibuang kembali cairan bawahnya. Ketiga kali ya. Lalu kita sentrifuge lagi dengan kecepatan 14.000 sampai 16.000 kali ini 3 menit lama. Lalu ditransfer kembali dari si GD kolom itu ke sampel ke mikrotube 1,5 ml. Kemudian ditambahkan kembali dengan preheat EB yang 60 derajat tadi, lalu ditunggu selama 10 menit dan disentrifuge kembali dengan kecepatan 14.000 sampai 16.000 selama 3 menit. Nah, terima kasih sudah selesai isolasi DNA-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.